kita tadi sudah bicara NKRI. Nah, disinilah yang perlu kita pahami. Kalau mau memahami bangsa ini, harus paham dulu konstitusinya. Ya, harus paham dulu. Kalau tidak paham, nanti banyak alternatif pemikiran-pemikiran persepsi. Itulah awal mulanya kita selalu gaduh. Karena menurut Sianu, Katusianu, nggak boleh. Kalau bicara bangsa dan negara, kita harus tetap pada landasan konstitusi. Ya, untuk negara. Nah, kita suka tidak suka, kita sudah sampai kepada amandemen keempat tahun 2002. Amandemen keempat ini, inilah yang menjadi turunan pekerjaan kita, aturan-aturan kita dalam berorganisasi, bermasyarakat, sampai detik ini. Tidak ada dan belum ada perubahan. Jadi jangan kita membuat analog-analog pemikiran di luar daripada bunyi konstitusi. Sehingga gaduh. Ya, saya tidak usah cerita mungkin berbagai media massa kita lihat bagaimana gaduhnya. Membicarakan yang belum ada. Nah itu kan ngeri itu, membicarakan belum ada. Berbicaralah hukum positif. Sehingga nggak gaduh. Itu kita harus, cara pandang itu harus dibangun di bangsa ini. Kalau hanya dia melihat sempit, subjektif, itu yang membuat kadang-kadang kita tidak sampai kepada tujuan. Kalau saya analogkan, kalau kita lapar itu tujuannya makan. Jangan dibahas siapa yang masak, masakan siapa. Nanti dimakan sakit perut, kapan makannya? Kira-kira gitu. Bangsa ini pun begitu. Itu ada aturannya. Jalankan saja. Gitu. Nah sekali kita tegas, ya tegas artinya tetap komit kepada Undang-Undang 45. Tadi kita berbicara tentang perspektif sejarah NKRI. Kita itu pasca merdeka 4,5 tahun saja. Setelah itu kita masuk kepada konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Masuk kepada Undang Dasar sementara 1950. Kembali kita di 45 setelah Orde Baru. Kita tidak perlu bicara bagaimana perjalanan ordenya. Tapi inilah konkretnya perjalanan konstitusi kita saat ini. Karena disinilah cikal bakal mau bicara politik, mau bicara ekonomi, mau bicara sosial dan budaya semua. Dari titik ini kita harus berangkat. Sehingga kita sampai kepada kesepakatan, konsensus. Itu yang dimaksud dengan pentingnya kita memahami aturan-aturan. Kalau kita masuk ke rumah orang, kan kita harus tahu peraturan. Kayak gitu. Kenegaraan harus tahu peraturannya. Nah, demikian juga, apalagi di musim COVID sekarang, sangat penting memahami masalah NKRI ini. Sehingga orang harus paham apa sih itu NKRI. Tapi inilah titik daripada amandemen keempat tadi yang tahun 2002 itu. Nanti kita mungkin bicara ke belakang ini dari sini. Silakan. Nah ini, kita sekarang kayak saya diundang ke misalkan di Tangerang ini, tentukan kabupaten. Induknya provinsi. Provinsi adalah wakil pemerintah pusat. Nah seperti ini mungkin hanya dibaca orang sementara. Tapi harus dipahami, kenapa dibilang NKRI dibagi atas? Kenapa NKRI bukan dibilang terdiri atas? Ini filosofis kebangsaan negara kesatuan. Ya, di situ. Kalau dibilang dibagi atas, ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, kalau dia terdiri, Indonesia ada, berarti harus ada provinsi yang lain. Kalau nggak ada itu nggak jadi. Contoh, misal kita udah bubar itu satu negara yang kemarin itu, yang Timor Leste gitu. Tetap ada kita kan, kira-kira gitu. Kalau kita pakai sistem federal terdiri, mungkin kalau dia nggak ada, kita nggak ada. Nah sekarang kita namanya dibagi atas. Itu filosofisnya ada. Kemudian mengakui dan menghormati. Yang tadi Mas. Nah NKRI mengakui dan menghormati. Kita jangan cemburu kalau misalkan di Aceh itu syariat Islam. Ya memang begitu undang-undangnya. Nah ini harus dipahami setiap orang. Jadi jangan ada kecemburuan lagi yang mengatakan kok di sana bisa sini enggak. Di Jogja juga misalkan gubernur jadi itu. Itu udah undang-undangnya. DKI 50+1. Nah Papua, harus orang Papua misalkan yang jadi gubernurnya, itu udah undang-undangnya. Kalau kita paham ini, kita tidak gaduh bangsa ini. Enak sebenarnya gitu. Menjalankan roda pemerintahannya di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu kunci semua perjalanannya. Lanjut Mas. Nah jadi pemahaman terhadap ini, khususnya kalau Pemda, jelas di situ kok memelihara keutuhan NKRI. Jadi judul yang dikasih ke saya untuk dalam rangka hari ini ada kewajiban Pemda gitu. Jangan ragu, ini kan undang-undang. Dibuat saja turunannya. Seperti hari ini kita misalkan webinar seperti ini merupakan bagian sharing kebangsaan kepada semua orang. Ya, baik dari Sabang sampai Merauke. Ini kan sifatnya kan terbuka.
Jadi kita saling sharing, mungkin pengalaman-pengalaman kita di daerah, mungkin bisa sharing nanti dalam penjawab. Silakan Mas, sedikit lagi Mas. Nah, dari semua yang akan saya bicarakan, bicara penguatan memaknai jiwa NKRI Wasbang ini, di sini saja. Jadi setelah kita merdeka dari mulai Kipnas, Sumpah Pemuda, Proklamasi, ada Pancasila dan pembukaan dan Undang-Undang 45, ada yang disebut NKRI. NKRI itu adalah negara bangsa. Di situ ada wilayahnya, ada masyarakatnya, ada pemerintahnya. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya integritas atau integrasi dari orangnya, wilayahnya, kita itu wilayahnya ada gunung, ada lautan, flora, fauna, bentuk desa juga semuanya, sumber daya alam, di wilayah. Tapi ada juga masyarakatnya. Dikatakan hubungan antara kelompok masyarakat, jadilah kita bangsa. Nah, sekarang kita sudah memasuki pemerintahan yang tadi kami ungkap di depan itu, otonomi dalam konsep NKRI, ya, tidak federal, tidak dalam rangka yang serikat. Nah, ini kadang-kadang cara berpikirnya kan kita lihat ya. Ini salah satu contoh saja supaya kita konkret dalam berbangsa. Semua yang menyangkut keputusan presiden misalnya gitu, jangan dilangkahi dari bawah. Nah, kita apalagi COVID sekarang nih, jangan daerah itu mengambil tindakan-tindakan sendiri. Ikuti aturan daripada misalkan Pak Presiden sudah menurunkan bagaimana untuk penanganan COVID. Sehingga kita selalu gaduh seperti itu karena semua membuat kebijakan-kebijakan sendiri, nggak boleh. Itu negara kesatuan maksudnya situ. Ada negara kesatuan itu ada wilayah, ada masyarakat, ada pemerintah yang ngatur. Dan mungkin kalau kabupaten kota dia berinduk kepada provinsi. Hal-hal seperti ini ada tujuannya untuk dalam rangka pembangunan evolusi Hankam, pembangunan bangsa dan negara itu. Muara akhirnya ini adalah konsensus nasional terhadap Pancasila, Nasional 5, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nanti inilah yang menimbulkan bagaimana menjadi karakter bangsa. Karakter bangsa ini adalah bukan warisan, dia harus diajarkan. Itulah dibilang pendidikan wawasan kebangsaan. Kenapa saya bilang begitu? Kita andaikan saja kita punya anak kembar 2, taruh 1 di luar negeri, suruh pulang 20 tahun, tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau kita tanya Pancasila, apa itu Pancasila? Makanya harus diajarkan dari lingkungan. Nah, terlepas dari gonjang-ganjing terakhir kita lihat tentang Pancasilanya, Pancasila itu tidak perlu dipelajari karena kita gelar doktor, karena kita profesor, karena kita orang kaya dan sebagainya, punya status sosial tinggi, nggak perlu. Kesadaran itu modal dasar untuk belajar Pancasila. Karena itu nilai. Nilai itu kalau kita sekolah, mau nilai baik buruk, ya tergantung kita sekolahnya bagaimana. Mau kemauan untuk belajar itu ada nggak seperti itu. Bangsa ini juga kalau bagaimana merawatnya, ya bagaimana kita mau membuka kesadaran gitu. Biar kita punya aturan banyak, kalau tidak ada kesadaran, misal sekarang protokol kesehatan, ya kita harus pahami, ini karena menyangkut kewawasan ya. Nah, situasi sekarang kan situasi COVID. Nah, seperti kita ini kan sudah sepakat nih. Kita bukan sombong pakai tutup mulut gini karena teman ada dekat, bukan. Itu sudah protokol kesehatan. Nanti setelah ini kita cuci tangan, ya kan? Betul. Jarak sudah kita atur. Ini kan kecil masalahnya, tapi dampaknya besar jika kita lalai. Nah, kita ada yang terakhir ini masa tidak boleh pulang ke daerah. Itu kan ada pertimbangan. Jadi saya sudah vaksin 2 kali. Mungkin teman-teman mungkin ada yang belum dan sebagainya. Kita tidak boleh membuat celah-celah penularan baru. Kita ikuti saja protokol kesehatan karena itu bagian daripada menjaga NKRI juga. Jangan kita bawa diri kita yang lain merana gara-gara kita. Nah, seperti ini dimulai dari kita. Jadi untuk menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa, cara pandang yang baik dimulai dari pribadi, keluarga, masyarakat dan lingkungan di mana kita berada. Mungkin sementara itu nanti kalau ada mau diskus silakan. Saya siap. Terima kasih. Oke.